rektor dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tentang wisudawan dengan IPK terbaik nama mahasiswa Bilqis Humayro. Pagi-pagi ke rumah Bu Ida. Ada yang namanya Bu Ida di sini. Pagi-pagi ke rumah Bu Ida. Bantu-bantu untuk ke sawah. Hari ini kita wisuda. Besoknya nikah berjamaah. Ya, tapi yang sudah nikah jangan nikah lagi, waduh, bahaya ini. Kami tegap menatap masa depan, kami tak gentar bersaing dengan ribuan sarjana dari universitas ternama lainnya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. It's Agis. Ya karena aku setelah wisuda itu langsung banyak project kayak bolak-balik ke luar kota, terus banyak orderan juga, ya, bisnis gitu. Jadi ya nggak sempet deh bikin video. Nah kali ini aku bakal sharing-sharing terkait bagaimana pengalaman aku di balik aku bisa dapet prestasi UDC terbaik sama wisudawan terbaik. Oke, nah jadi aku dari dulu tuh memang suka bisnis, suka jualan gitu. Jadi aku kuliah sambil jualan itu nggak masalah, udah biasa gitu. Dan ngatur waktunya juga udah paham banget gimana yang baik gitu. Tapi tetap fokus utamanya aku kuliah. Jadi semua tugas kuliah aku selesaikan dulu. Baru ketika semua sudah selesai aku melakukan kegiatan yang lain kayak antar jemput pesanan, terus posting atau editing pamflet yang mau aku jual kayak gitu, produk yang mau aku jual kayak gitu. Nah selain itu aku juga ikut organisasi, jadi gimana nggak puyeng tuh ya. Tapi buat aku sih biasa aja ya, karena memang dari SMP aku udah sering ikut organisasi. SMP ikut jurnalistik, terus ikut pramuka, SMK ikut paskibra. Oh ya SMP juga ikut paskibra aku. Terus di SMK dilanjutin juga paskibra, OSIS, pramuka gitu. Nah di perkuliahan ini ikut UKM keilmuan dan kegiatannya juga padat banget. Apalagi pas aku semester awal sampai pertengahan tuh, kan aku fokusnya di kegiatan-kegiatan. Ya jadi memang padat banget, tapi aku nggak boleh gimana caranya sampai nilai perkuliahanku itu turun gitu. Mau nggak mau ya harus tetap di atas 3,5. Jadi saran aku buat kalian yang cinta banget sama organisasi ya, tetap pertama tujuan kalian masuk kuliah itu apa, itu dulu difokusin, habis itu baru kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Kalau mau sambil jualan juga sama, kalian selesaikan dulu kuliahnya baru habis itu jualan gitu. Jangan mengutamakan jualan dulu baru kuliah kemudian, jangan, kasihan juga biayanya kan udah puluhan juta ya kan. Kalau kalian nggak selesai perkuliahan, kasihan biayanya, kasihan orang tuanya, kasihan perjuangan kalian juga, masa sampai semester belasan gitu kan, eman banget ya. Aku juga nggak tahu kenapa memang dari SD ya aku dituntut untuk cinta belajar gitu. Jadi nggak mau harus sering baca, sering coba-coba hal baru juga sih. Itu kesukaannya aku. Buat kalian jangan benci belajar. Jangan benci belajar karena itu efeknya memang nggak secara langsung, tapi
di akhir itu lo kerasa banget dampaknya buat kalian, terus dampaknya buat orang sekitar. Apalagi kalau udah lulus gini nih, wah, prestasi-prestasi atau penghargaan itu bakal ngejar kalian gitu loh. Terus juga sering-sering ikut lomba, meskipun kalian nggak paham lombanya apa, itu ikutin aja, nanti kan lama-kelamaan kebiasaan ya. Terus kalian tahu tuh polanya biar kalian bisa menang atau nilainya itu bisa naik itu apa, itu kalian bisa pelajari nantinya gitu. Sering-sering ikut lomba apapun itu gak bakal merugikan kalian loh. Dan kalian tahu sendiri ya, ketika aku wisuda itu aku nggak nyangka lomba yang kecil menurutnya aku pada waktu itu, ya meskipun juara 1 ya, tapi lombanya itu nggak sewah atau sehebat orang lain gitu loh maksudnya aku. Tapi ketika di akhir, ya ampun, itu kerasa banget. Pas yudisium fakultas itu kan aku dapat 2 penghargaan, yudisi terbaik prodi sama yudisi terbaik non akademik. Nah, yudisi terbaik prodi ini dinilai berdasarkan kecepatan lulus sama nilai skripsi sama IPK. Terus kalau yudisi non akademik ini dinilai berdasarkan banyaknya prestasi, kecepatan lulus sama IPK gitu. Jadi banyak faktor yang dinilai pada saat itu. Itu kan berturut-turut aku ya. Pokoknya 3 hari berturut-turut ini aku dapat kejutan yang luar biasa dari Allah. Yang hari pertama yudisi itu, yudisi terbaik kan. Terus yang kedua ini kan gladi bersih. Nah tiba-tiba pas aku udah selesai gladi bersih, kan aku udah turun dari lantai 3, itu aku ditelepon untuk menyampaikan pesan dan kesan gitu. Terus aku tanya kan ya, kok saya Bu, kok bukan yang lain gitu. Kan aku pas yudisi tuh udah gitu nyampein pesan dan pesan mewakili yudisi atau lulusan ya kan. Terus dipanggil lagi untuk menyampaikan ketika wisuda nanti. Terus masih banyak kayaknya IPK yang di atasnya aku. Menurutnya aku sih gitu ya. Pas wisuda, momen wisuda aku beneran dipanggil dong. Klarifikasi ya, ini tidak hanya dinilai berdasarkan IPK ketika menjadi wisudawan terbaik di UINHAS di kampusku. Jadi ini juga dinilai berdasarkan prestasi-prestasi yang sering diraih ketika perkuliahan sama keaktifan kamu ikut organisasi. Terus juga kecepatan kamu lulus, kan aku lulusnya 3 tahun 4 bulan ya. Mungkin itu dipertimbangkan juga ya, dari misalkan ada yang IPK di atasnya aku. Mungkin itu jadi pertimbangan besar untuk kampus dan untuk fakultas juga untuk menilai seseorang layak enggaknya dapat predikat itu gitu. Dan juga tips ampuh nih ya, selain ikhtiar, dari tadi kan ikhtiarnya. Nah, sekarang ini doanya kepada Tuhan, doa orang tua juga mustajab banget. Terus habis itu jangan tinggalin sholat 5 waktu. Senakal-nakalnya kita, sebanyak dosa apapun kita, pokoknya jangan tinggalin kewajiban kita, karena itu kayak ya memang kewajiban kita sebagai umat muslim ya, nggak boleh ninggalin sholat. Terus habis itu sholat malamnya juga ditambah, kayak tahajud, terus witir. Ini nih yang terakhir nih, jangan sampai ditinggalkan kalau bisa sholat sunnah sebelum subuh, karena Masya Allah banget, itu dampaknya luar biasa ya, meskipun nggak secara langsung juga, tapi yang aku rasain rezeki lancar, terus kejutan-kejutan dari Allah kayak predikat lulus cepat, terus prestasi yudisi terbaik, wisudawan terbaik. Itu kayaknya juga dampak dari sholat sunnah sebelum subuh. Karena sholat sunnah sebelum subuh ini yang aku tahu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu tipsnya dari aku. Mungkin nanti kalau ada tips yang lain masih kurang gitu, nanti aku akan tambahkan di next video. Semoga bermanfaat, silahkan diterapkan. Insya Allah ini bener-bener manjur banget sih kalau buat aku, dan beberapa orang terdekatnya aku juga ini manjur banget. Semoga kalian juga sukses, sehat selalu, lancar rezekinya. Kita semua jadi generasi muda yang sukses, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan untuk yang menonton juga dipanjangkan umurnya. Pokoknya doa-doa terbaik buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga kebaikan kalian dibalas lebih oleh Allah. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.